Seizin pimpinan, saya ingin memandu kegiatan dengan dialog antara pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Walhi. Sebelum itu kami informasikan dulu bahwa jam 1 siang, pimpinan dan anggota ada kegiatan rapat paripurna terkait dengan Perda RPJMD 2025-2030. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu sangat terbatas, untuk itu kami silahkan kepada Direktur Walhi 10 menit untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami silahkan Pak Direktur Walhi untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, aspirasi dari Walhi kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami silahkan. Terima kasih Bapak Sampurasun. Salam adil dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya singkat, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan beserta fraksi dan komisi yang telah hadir, dan tentu yang paling saya hormati dan banggakan rekan-rekan koalisi Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi atau Gerak Sebumi yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan isu dari 27 kabupaten kota ini dapat saya sampaikan dengan baik. Kalaupun juga kurang, ada hal yang kurang dan lain sebagainya, saya dapat dibantu oleh resume-resume yang memang betul. Para ketua dewan, Akang Buki, Akang Ono, dan rekan-rekan ketua dewan yang lainnya, perlu saya sampaikan bahwa Gerak Sabumi ini diwakili oleh 50 lembaga dan telah dihadiri oleh 27 kabupaten rakyat dari 27 kabupaten kota. Dan tentu tidak ada hal lain dalam hari ini, dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami ingin menyampaikan hasil evaluasi lingkungan serta agraria di Jawa Barat, yang dimana kami melihat bahwa keserampangan, ketimpangan atas lahan saat ini baik dari berbagai kebijakan di nasional maupun di daerah belum juga menjawab terhadap hak dan perlindungan serta penguasaan atas tanah yang harusnya diberikan kepada rakyat. Angka 1,6 juta hektar itu adalah salah satu angka yang besar, di mana saat ini telah terjadi degradasi yang cukup luas sehingga menyebabkan penyusutan tutupan lahan di kawasan hutan yang mencapai 1,6 juta hektar. Lalu tidak implementatifnya kebijakan agraria, salah satunya di Jawa Barat, yang dimana perlu diingat, berbagai kebijakan di nasional telah dibuat baik dari mulai Undang-Undang Dasar, TAP MPR, UUPA, serta bagaimana yang mengatur terkait gugus tugas reforma agraria yang hingga saat ini juga belum berjalan baik. Di mana include salah satunya Gubernur Jawa Barat juga sebagai Ketua Pelaksana gugus tugas reforma agraria. Tapi nyatanya praktek-praktek yang terjadi saat ini, investasi berbagai yang narasinya untuk kesejahteraan rakyat, malah membungkam, malah menggerus dan menggusur apa yang menjadi hak rakyat. Kami membawa saksi dari 27 kabupaten kota, bagaimana penggusuran yang terjadi di Karawang oleh perhutani, bagaimana penggusuran yang terjadi di Cikampek, bagaimana penggusuran perumahan di Desa Iwul, Bogor, bagaimana penggusuran untuk elektrifikasi tenaga listrik PLTU batubara di Indramayu dan di beberapa tempat, termasuk geotermal. Sekarang gunung-gunung terus dieksploitasi, bahkan dimasukkan pada rencana strategis, proyek strategis nasional. Yang ketiga, kami ingin juga menyampaikan bagaimana peran DPRD melihat gubernur yang saat ini hanya baru terlihat upaya-upayanya itu untuk pencitraan, belum menyasar terhadap bagaimana penegakan hukum, bagaimana dia dapat mengajak semua pihak dari mulai DPRD atau legislatif dan kabupaten kota
untuk melakukan perencanaan, penataan yang baik, dan bisa menjawab terhadap mengimplementasikan atau menjalankan undang-undang pokok agraria itu sendiri. Nah, ini pun juga belum terlihat serius. Bagaimana DPRD bisa berperan aktif untuk mendesak eksekutif dapat menjalankan peran dan fungsinya. Lalu selanjutnya kami pun juga ingin menyampaikan bagaimana ketimpangan-ketimpangan ini lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang mengalihfungsikan di wilayah yang paling didominasi di wilayah perhutani dan PTPN. Hal ini tentunya menjadi satu catatan penting bagi Walhi. Angka 1,6 juta hektar lahan kritis itu salah satunya berada di wilayah pengelolaan perhutani dan PTPN. Pentingnya mengevaluasi peran fungsi mereka yang selama ini tidak dapat mensejahterakan rakyat, malah menjauhkan relasi rakyat dengan tanah, malah rakyat diintimidasi dan berujung di kriminalisasi. Bahkan perhutani dan PTPN itu jika dievaluasi, mereka memiliki kerugian yang menjadi kerugian negara. 5 tahun ke belakang, Walhi telah mengeluarkan angka 3 triliun kerugian yang ditimbulkan oleh perhutani. Tapi pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi secara komprehensif. Hingga saat ini, kawasan-kawasan yang dijadikan properti, kawasan yang dijadikan tambang, kawasan yang dijadikan pengembangan wisata berada di wilayah perhutani. Masyarakat yang butuh atas tanah, masyarakat yang butuh atas lahan malah disingkirkan, dirampas, direnggut, bahkan dikriminalisasi. Selanjutnya, kami atas koalisi Gerak Sebumi, Kang Ono, Kang Buki, dan rekan-rekan yang lainnya di DPRD ingin mengajak bersama-sama untuk melakukan evaluasi lingkungan dan agraria, melihat berbagai macam kebijakan yang tumpang tindih, belum lagi sekarang lahir Undang-Undang Cipta Kerja, yang segala urusan ditarik ke nasional, meskipun ada beberapa urusan berada di kabupaten atau di provinsi dan kabupaten kota. Tapi faktanya UU CK itu telah menyebabkan tumpang tindih kebijakan sehingga dalam penegakan hukumnya sulit untuk dilakukan. Berbagai fakta telah terjadi di Bogor, di Sukabumi, di Subang, bahkan belum lama ini rakyat terus digusur, dirampas haknya, dijauhkan haknya. Itu adalah salah satu bukti ketimpangan dan keserampangan pemerintah dalam menjalankan kesejahteraan atau melayani rakyatnya. Lalu kami pun juga ingin menyampaikan bahwa melihat situasi itu, berbagai kebijakan di daerah pun juga kami telah menemukan Jawa Barat sudah memiliki 22 peraturan daerah yang mengatur spesifik lingkungan, tapi 22 peraturan daerah itu tidak bisa dijalankan dengan baik, karena kami tidak melihat ada pergub dari setiap perda itu yang mengatur secara peraturan teknisnya, baik itu di zaman RK maupun di zaman Deddy Mulyadi saat ini. Sehingga rujukan kami itu adalah bagaimana kebijakan atau regulasi di tingkat nasional dan di daerah yang masih tumpang tindih dan tidak mengedepankan atas hak kedaulatan rakyat akan tanah itu sendiri. Lalu kami juga ingin menyampaikan, selain beberapa analisis dan kebijakan di tingkat nasional maupun di daerah, ketimpangan dan segala penggusuran yang nanti akan juga disaksi atau dihadiri oleh saksi yang hadir saat ini, berbagai hal juga ingin kami sampaikan, bahwa gubernur yang taat, yang baik ketika hak rakyat masih jauh atas tanah, hak rakyat masih jauh atas tanah dan hak atas lahan rakyat. Faktanya hari ini investasi masih menjadi satu hal yang menjadi hak rakyat. Sehingga terakhir kami ingin mendesak pentingnya untuk membentuk segera Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan Hidup. Dan bentuk keseriusan DPRD jika sepakat untuk membentuk Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan, adanya pembentukan tim panja atau panitia kerja agraria dan lingkungan hidup. Mungkin sekian Kang Ono, Kang Buki, dan rekan-rekan DPRD yang lainnya yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan hal yang belum tersampaikan bisa teresume oleh Kang Agus secara kuat dan disaksiin oleh rekan-rekan koalisi Gerak Sabumi. Cagrampe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Direktur Walhi
Selanjutnya silahkan Pak Agustiana untuk menyampaikan atau mempertegas aspirasi yang ingin disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan tentunya waktu sama 10 menit. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pimpinan Ketua Dewan dan beberapa pimpinan anggota yang saya hormati, tentunya juga jangan dewan saya ya, Sekwan juga saya hormati di sini. Terima kasih atas penerimaan dan penyiapannya. Ini Mbak Muki, Pak Ono, Bapak semua yang hadir ini 30 tahun, rata-rata 20 tahun bekerja memilih, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Jawa Barat. Datang ke sini memang tadi masalah yang pandang yang tidak harus didialogkan hari ini. Tapi intinya datang ke sini pertama, ini kan pemerintahan baru, presiden gubernur baru, ya, dewannya baru. Kami sudah 30 tahun mengucapkan pertama dukungan karena bapak-bapak kami di rakyat bukan ASN pasti datangnya ke legislatif. Yang paling pertama secara formal, secara politik kepada bapak-bapak, fungsi moral dan hakikatnya adalah menjaga pemerintahan ini, eksekutif ini jangan ngaco, jangan liar, jangan diktator. Jangan intuitif, jangan reaksioner. Jangan bisa bikin perbu sesuka hati, tapi tanpa perda. Jangan juga menihilkan peran DPR. Perda ini dinasionalisasikan oleh Soekarno dan diketuai oleh Perdana Menteri. Tugasnya karena tanaman tahun 30, umurnya jadi 70, umurnya 50, dah kalau di rakyat dibagian, itu tanahnya konversi produksi. Jadi itu untuk objek dari POM. Maka tidak ada izin dari kehutanan. Dan Menteri Kehutanan sampai hari ini tidak mengizinkan. Adapun Presiden RB mengizinkan jenis usaha, bukan pengelolaan tanahnya. Nanti kami data. Jadi ini bukan asumsi lah. Bukan tafsir. Kalau mungkin kan akademisi ya. Ini praktisi kalau kami udah berdarah-darah dan menang. Ketiga, PTPN pun kalau ngomong sumber daya alam dan lingkungan tentunya ada dua ya. Sesuai dengan pasal 3 dia Pak. Jadi bukan hanya karena banjir saja. Kalau gagal di sini kebijakan, mending kalau banjir 4-5 orang. Banjir kemiskinan struktural. Ya. Nah, tidak ada izin. Saya buktikan sebenarnya ada di sini banyak. Secara dari biadab dan konteks aturan dia ada di ideologi. Nggak ada jaminan. Buruh pabrik itu hebat. Karet pun sama. Baru sekarang 12.000. Sebelumnya 6.000. Sudah diaudisikan. Yang ngerit orang lain, yang nyadap orang lain. Dia hanya terima bersih aja. Nggak ada ingin untung BUMN. Saya minta disembelih kalau saya bohong. Silahkan cek, bapak-bapak boleh. Hubungan saya jadi referensi. Anggap aja bohong. Panggil aja BPK. Bukannya untung, hancur 11 triliun dari dilayanisasi. Lalu diantarakan mengapa? Perda Jawa Barat ini mau ngapain? Jadi kalau kenapa harus ke DPR? Kami pertimbangkan. Karena kalau DPR tadi saya bilang, sejahat-jahatnya hanya berapa orang? 120. Sehebatnya Pak Deddy Mulyadi, ya, jangan Deddy Mulyadi. Rasul aja akan mabuk. Karena udah bangsat birokrasinya dari awal. Sulit, Pak. Bisa. Jadi, apalagi kalau dilihat sekarang, sebagai rakyat, jujur aja kemarin tersinggung. Mohon dengan segala hormat. Walaupun saya mengkritik juga. Dari saking sakit tersinggungannya, maaf ya, dengan segala hormat. Harusnya jangan keluar. Bertahan. Melihat dan fakta. Dan kami siap menghadirkan fakta. Dan apa yang diomongkan Pak Deddy? Sama satu soal lembaga legislatif. Yang tadinya saya pikir kami ini, Pak, sudah nggak nganggap lah. Kan ada teman-teman dari DPRD yang bisa mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan semua yang hadir di sini. Bahwa menggarap tanah dan hak-hak untuk hidup sejahtera. Jadi saya kira tidak ada hal yang dengan kami
Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh para tokoh di depan kita ini, tugas kami memang salah satunya adalah menjalankan fungsi pengawasan. Yang dianggap bangunan liar di sepadan sungai untuk menyelesaikan permasalahan banjir, menurut saya tidak cukup. Apakah cukup hanya menyegel 11 bangunan dan membongkar 1 bangunan di kawasan Puncak untuk mencegah banjir di Jakarta, di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, atau bahkan beberapa bangunan yang masih berdiri tegak di kawasan Lembang, di kawasan Subang, di kawasan Garut, Tasik, dan sebagainya, yang intinya bahwa semua pembangunan pasti mempunyai dampak. Nah, sehingga terkait dengan itu saya berharap, DPRD berharap, kita mempunyai konsepsi bagaimana ekonomi hijau, bagaimana ekonomi biru, bagaimana lingkungan yang selaras, bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan di Jawa Barat, kemiskinan yang tertinggi adalah di Kabupaten Indramayu, lalu di Cianjur, lalu di Kuningan, lalu di Garut, di Tasik, di Sukabumi, dan sebagainya, yang rata-rata kantong-kantong kemiskinan ada di wilayah hutan dan di wilayah perkebunan. Nah, sehingga ya tentunya saya sangat mendukung bagaimana land reform, tanah untuk rakyat, karena itu amanat dari konstitusi dan sudah dicanangkan sejak zaman Bung Karno. Ya, Kang Agus adalah pendukung Pak Jokowi. Jadi kalau tadi bilang netral, tidak netral juga. Netral ke awal. Betul. Kenapa Kang Agustiana mendukung Jokowi? Karena nawacita yang kelima, kalau tidak salah, bicara land reform. Lalu saat ini seperti apa? Itulah yang harus kita teliti lebih dalam. Saya sangat yakin kajian penelitian itu tetap harus dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Evaluasi yang saat ini dilakukan mungkin harus komprehensif. Yang ke depan, saya berharap terkait dengan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, pertanahan, maka mitra strategis DPRD adalah kawan-kawan gerak sebumi. Jadi kita berharap apa yang disampaikan, kalau saya sih biasa, Bapak Ibu sekalian, saya dengan KDM itu ya teman 5 tahun di DPRD Komisi, di DPR RI Komisi 4, berbeda biasa. Ya, jadi saya tidak pernah merasa sungkan untuk membela KDM dari sisi menjaga beliau, ya kan? Untuk apa? Untuk garis peraturannya digunakan. Apalagi didukung oleh gerak sebumi. Dan ini habis semua rata-rata di penjara pernah. Nah, ya, intinya bahwa ini dukungan konkret kepada DPRD. Kami akan selalu suarakan. Dan mungkin secara khusus ya, karena tematiknya adalah terkait dengan 3 komisi, nanti secara khusus Pak Bambang, Pak Rizaldi, Pak Memo bisa setiap saat untuk menerima Bapak Ibu sekalian terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalaupun tadi ada yang disampaikan, walaupun kita sudah hafal betul lah, tapi memang rambu-rambu apa yang kita miliki di Jawa Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dan Pak KDM kadangkala menelurkan kebijakan-kebijakan yang memang sebelumnya tidak didukung oleh regulasi ya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tapi baru sebatas surat edaran. Tapi paling tidak hari ini kita sudah mempunyai
Peraturan Gubernur tentang pengendalian alih fungsi lahan. Ke depan, ya tentunya rekomendasi hari ini dan rapat-rapat nanti di komisi-komisi, pansus-pansus yang akan dibentuk akan menjadi sikap dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Itu saja, terima kasih. Silakan. Singkat saja Pak ya. Singkat. Ini Bono, kembali lagi tadi. Kita rubah paradigmanya. Kan gini, DPR ini baru. Maunya memang sama DPR RI. Ya, maaf. Artinya bergelut dengan masalah, menghadapi masalah, kan kami udah biasa. Saya khawatir perdebatan dengan gubernur itu orang baru dengan orang baru. Dengan aturan yang lama yang bermasalah. Artinya begini, sebagai bentuk dukungan ke DPR, apakah melalui fraksi boleh, melalui komisi boleh. Alangkah lebih bagusnya, ini kan secara institusional. Begini, adukan kami. Karena ini 2 kali, Pak. Saya ini demi Allah, baru pertama DPR ini ada, baru nginjek sekarang. Baru sekarang karena anggap saya urgent ini. Dan saya berharap DPR ini saya lihat banyak didukung untuk periode ayeuna gitu. Seperti Pak Bambang, Pak Memo, ya kalaupun ada aspirasi masyarakat dan minta diselesaikan saat itu juga, panggil kepala OPD-nya. Setuju ya? Ya, terima kasih Pak Ono, Pak Rizaldi, Kang Agustiana, Kang Wahyudin, serta para pahlawan pelestari bumi yang tergabung di koalisi Sa Bumi. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang sangat menarik dan sangat istimewa karena memang gagasan-gagasan dan ide kaitan dengan penyelamatan bumi dan lingkungan di Jawa Barat menjadi salah satu yang paling menggemparkan, terutama sekali yang berhubungan dengan lingkungan. Seperti halnya contoh, beberapa waktu yang lalu banyak sekali gerak cepat gubernur katakan menutup galian-galian C. Betul? Kira-kira setuju nggak? Ditutup setuju nggak? Di sebagian lagi masyarakat kita ada yang terdampak untuk mata pencarian mereka. Ekonomi mereka akhirnya terpuruk. Sopir dan lain sebagainya. Itu pun menjadi salah satu PR. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, bahwasanya grand design pembangunan di Jawa Barat ini, maka tentu harus diintegrasikan bukan hanya pada titik tumpu pembangunan di wilayah Pemprov atau lingkungan Provinsi Jawa Barat saja. Namun semestinya yang namanya pembangunan ini wajib terintegrasi dari kebijakan pusat, provinsi, sampai ke kota kabupaten di Jawa Barat plus desa. Karena mau tidak mau, bahwasanya wajah Jawa Barat itu terlihat betul manakala kita ada di tiap desa-desa, Kawayu, kemudian ada di kota kabupaten, karena prinsipnya Pemprov Jawa Barat tidak memiliki warga, tidak memiliki area ataupun wilayah. Wilayah Jawa Barat hanya ada di 0 sampai dengan 12 mil pantai saja. Adanya di mana? Untuk teritorinya tersebar di kota kabupaten, di 27 kabupaten dan juga di tiap desa-desa. Penduduknya dari mana warganya? Ada di desa-desa dan juga kota kabupaten. Maka seyogyanya, kalau ingin mengentaskan persoalan di Jawa Barat, maka tentu wajah terluar inilah yang mestinya harus dikembalikan. Di balik pandangannya menjadi wajah paling dalam. Yaitu ada di mana? Tadi. Di sumber-sumber adanya rakyat itu sendiri. Termasuk juga berhubungan dengan kehutanan, perkebunan, ataupun kaitan dengan lingkungan hidup. Saya kira persoalan itu muncul manakala kita tidak memiliki konsistensi terhadap penerapan regulasi yang ada. Ini menjadi persoalan.
Kalaupun ada, maka hanya segelintir orang yang mampu untuk menjalankan itu semua. Yang kita butuhkan sekarang ini untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Barat bukan hanya perseorangan, namun yang paling penting bagaimana gerak sistemik secara institusional kita berjalan bersama. Ini baru bisa selesaikan. Tapi kalau hanya sendiri berjalannya, boleh tidak berjalan sendiri? Boleh, silakan. Bebas saja. Tidak ada yang membatasi itu. Tapi manakala berbicara pemerintahan, maka di situ ada rambu-rambu yang harus dijadikan rujukan. Begitupun persoalan terkait dengan yang hari ini kita bahas. Kaitan kerakyatan, hak-hak rakyat dan akan tanah di Jawa Barat yang masih begitu luas, termasuk juga yang namanya lintasan kritis, di mana lahan kritis di Jawa Barat masih berjuta-juta jumlahnya, tiap tahun selalu digelontorkan untuk penghijauan, bahkan ada juga gubernur kemarin dengan gagasan siapa yang nikah wajib menanam pohon. Apakah berhasil juga? Berhasil tidak? Iya, dengan adanya kolaborasi dan juga sinkronisasi dari pemerintah provinsi dan juga melibatkan semua elemen masyarakat yang bergerak di semua bidang ataupun di bidang-bidang tertentu sesuai dengan keahliannya, maka saya yakin mengurai persoalan sampai ke inti dan sumber masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan kegotong royongan. Pelanggaran lingkungan yang besar. Kemudian apa? Nggak lama bulan Februari terjadi bencana. Puncak itu belum pernah banjir sebelumnya Bapak Ibu, pada hari ini doang pernah banjir. Nah, artinya apa? Ini saya melaporkan kepada kita semua bahwa kami sebenarnya bekerja juga, bahwa kami sudah melakukan sesuatu juga. Untuk itu terima kasih, pada hari ini menjadi momen bersama bagi kita untuk kita memulai kerjasama yang baik. Saya yakin-yakinnya, insya Allah jika niat kita baik, jika suara Bapak Ibu semua niatnya adalah baik, insya Allah pemerintah akan mendengarkan. Hari ini Bapak Ibu, ini sekaligus info bagi kita semua. Hari ini di pusat, di pemerintah pusat saja, yang sekarang lagi rame-rame yaitu soal tambang di Raja Ampat, lagi rame ya. Hari ini sudah dicabut izin usaha pertambangannya oleh Pak Presiden. Kita harapkan gubernur bisa melakukan hal yang sama dengan Pak Presiden, yaitu apa? Yaitu mendengarkan masukan dari masyarakat, yaitu mendengarkan kritik dari masyarakat. Saya orangnya objektif Bapak Ibu. Apa yang perlu kita dukung, kita dukung. Apa yang perlu kita kritik, kita kritik. Pak Gubernur kita sampaikan masukan. Saya sudah membaca semua yang poin-poin yang dimasukkan di dalam catatan ini, pernyataan ini saya sudah menerima. Untuk itu kami DPRD akan melanjutkan apa yang tertulis di sini melalui tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan kami di DPRD Provinsi Jawa Barat. Juga kita harus apresiasi Bapak Ibu, Gubernur sudah menerbitkan Pergub tentang pengendalian alih fungsi lahan. Artinya sudah ada itikat baik dari Pak Gubernur untuk apa? Untuk alih fungsi lahan. Juga Gubernur juga sudah membentuk gugus tugas untuk pengendalian alih fungsi lahan ini. Gugus tugasnya terdiri dari macam-macam pemangku kepentingan. Nah, untuk itu sekali lagi ini adalah salah satu hal positif yang kita harus apresiasi dan kita tunggu. Kita tunggu nanti tindak lanjutnya seperti apa. Jangan habis itu nggak ada tindak lanjutnya. Itulah tugas kami di DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Kami mengajak partisipasi aktif masyarakat. Hari ini di paripurna dibahas mengenai rancangan pembangunan menengah
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 sampai 2030. Saya dari fraksi Gerindra. Hari ini kami semua fraksi menyampaikan pandangan umum kami terhadap RPJMD. Bapak Ibu silakan cek pandangan fraksi dari setiap fraksi semuanya. Kalau di fraksi kami menyampaikan juga pandangannya adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyusunan RPJMD. Itu adalah yang kami cantumkan di pandangan fraksi kami. Untuk itu, kenapa? Kami merasa bersyukur Bapak Ibu semua Koalisi Gerak Sabumi menyatakan aspirasi kepada kami. Ini harus menjadi dasar bagi penentuan RPJMD 5 tahun ke depan. Untuk itulah silakan, inilah yang kami lakukan Bapak Ibu di DPRD. Kami bukannya nggak kerja, kami bukannya nggak ada gunanya. Inilah yang kami lakukan. Silakan dicek pandangan fraksi, semua fraksi, ada semua. Bahwa kami mendorong partisipasi aktif masyarakat, juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui anggota DPRD. Karena itulah Kang Agustiana juga tadi menyampaikan, kami melihat anggota DPRD ini, legislatif ini sebagai wakil kami, makanya mendukung untuk menyampaikan dan percaya untuk menjalankan apa fungsi pengawasan, untuk memperkuat fungsi kami di DPRD Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih, kami terima dukungannya. Mari kami Komisi 4 siap untuk kita mengadakan forum dengan menghadirkan dinas-dinas terkait di bidang eksekutif agar kita mendengarkan langsung apa tanggapan dari pihak-pihak eksekutif. Itu dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Rizali, saatnya komitmen dari Sekretaris Komisi 1. Sebentar Pak. Tadi ya Pak Topik. Saya tidak meminta tolong kepada DPR supaya menyampaikan ke gubernur. Enggak, kita nggak ada ke gubernur. Marilah. Ya, kita sudah percayakan kepada bapak-bapak DPR supaya kontrol. Nggak ada. Kami nggak ada Bang Aruf, demi Allah nggak ada. Ini semua pemilik tanah belum uang. Jangan. Kita justru datang ke DPR supaya gubernur menghormati DPR. Di kami, buat kami nggak butuh, demi Allah nggak ada. Ini catat. Ini semua jangan. Kalau gubernur tidak menghargai DPRD, maka ke depan tidak hanya PD Perjuangan saja yang melakukan walkout lah gitu. Ayo Kang Memo. Terima kasih. Yang pertama saya izin pimpinan mengucapkan terima kasih nih kepada Kang Agus, Kang Iwang ya. Kalau bilang bahwa audien ini besar, menurut saya tidak, Ketua. Karena kalau hadir semua, nggak usah bicara, kencing bersama di Dewan aja banjir. Ya, saya tahu lah. SPP tahu kalau kita datang tuh ini, alhamdulillah lah. Jadi alhamdulillah. Ya alhamdulillah, karena ini ada etika yang bagus ya, bukan karakter Agustiana ini. Biasanya datang 100 mobil, ya udahlah repot kita. Ya. Saya menyampaikan mungkin dari Komisi 1 nih ya. Saya meminta kawan-kawan DPRD untuk mendorong Pak Ketua, Pak Pimpinan, karena harus ada kepastian hukum. Yang dimana para petani ini dia menggarap tanah yang belum bersertifikat, Ketua. Saya tahu lah di Pangandaran, di Ciamis, di Garut, KBB semua, maka harus ada pansus. Ya, baik itu kepemilikan daerah provinsi maupun pusat, Ketua. Ya. Teman-teman begini, Gerak Sabumi sudah memberikan dukungan dan sudah dijawab dukungan penuh dari DPRD. Tepuk tangan. Artinya tujuan kita semua di koalisi ini sudah berhasil. Karena nanti akan ada lanjutan diskusi, namanya diskusi tematik, yang akan merepresentatifkan semua isu yang dituangkan. Energi, sampah, agraria, ya, das, semuanya.
Sebetulnya tadi Kang Agus sudah menyampaikan tidak harus ada dialog sebetulnya, karena tujuan kita sudah berhasil, ya, dan kita sudah mendapatkan janji-janji dari semua yang hadir di sini, ya. Tapi ada satu hal yang tadi saya diskusi dengan Kang Ono, ada beberapa rekan yang ingin menyampaikan keluh kesah yang lebih dari yang lebih mungkin, gitu ya. Maka saya memberikan kesempatan itu. Ya. Jadi tolong teman-teman, dalam koalisi Gerak Sukabumi itu, dalam target dan tujuannya sudah tercapai. Ya. Tinggal nanti kan ada jadwal yang jelas, tegas, Pak Rizal juga sudah ini, dari semua fraksi, komisi juga sudah siap. Kapan waktunya dan sebagainya, bahas, dan mau libatin siapa, mau ngundang siapa, mereka akan fasilitasi. Artinya udah difasilitasi kita. Ya, paham? Oke.